Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, selalu riang, dan jangan lupa sebarkan vibrasi positif. Teman-teman mahasiswa, kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana sih menulis naskah untuk seorang MC. Nah teman-teman, MC itu kan ada MC formal, MC non formal, juga MC yang semi formal. Maka semua naskah MC akan menyesuaikan dengan platform yang akan kalian bawakan. Karena itu kita akan mempelajari bagaimana sih dasar-dasarnya untuk membuat sebuah naskah MC. Ada 4 pokok yang paling penting dan kita mulai dulu dari yang pertama ya. Kalau teman-teman lihat di layar sebelah ini, ada yang namanya salam pembuka. Teman-teman, pada saat kita membuka sebuah acara, belum tentu semuanya satu aliran dengan Anda. Belum tentu semuanya satu agama dengan Anda. Belum tentu semuanya satu pengetahuan, satu genre. Belum tentu semuanya berada pada kalangan yang sama dengan kalian. Maka dari itu, salam pembuka sesuaikanlah dengan konteks yang akan kalian bawakan acaranya. Sebagai contoh, kalau acaranya pagi, ya tentu saja bilang selamat pagi Bapak dan Ibu. Nah, tidak mungkin pada saat acaranya pagi kita bilang selamat malam. Itu pada kondisi waktu. Ketika kita berada pada jajaran yang lintas provinsi, nah maka gunakanlah bahasa-bahasa yang umum dipakai. Jadi bahasa daerah dan sebagainya bisa diminimalkan karena itu akan menyebabkan orang-orang yang berdiri pada posisi audiens tidak mengerti apa yang kita katakan. Jadi salam pembuka itu bisa bermacam-macam ya, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Kemudian juga bisa salam berupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga bisa berupa salam-salam yang lain yang selama ini juga sudah banyak kita dengar dan kita lihat. Oke ya, next kita akan menuju ke hal yang kedua. Nah ini kalimat pembuka. Kalimat pembuka ini juga sangat penting untuk membuat audiens tertarik sama kita sebagai MC. Jangan lupa ya teman-teman, tertarik pada kita sebagai MC. Karena itu ciptakanlah kalimat-kalimat pembuka yang memang bisa menggugah orang-orang dan juga sesuai dengan konteks acaranya. Apakah tidak ada MC yang tidak melakukan kesalahan? Bisa jadi banyak ya. Melakukan kesalahan itu wajar kok, terutama ketika jam terbang belum mengikuti, dalam arti pengalaman masih minim. Tetapi jangan give up. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kalimat pembuka tuh bisa macam-macam. Ada yang berupa hamdalah, ada yang sholawat, kemudian juga ada yang basmalah, ada beberapa zikir, bisa juga ada beberapa kalimat atau ayat-ayat pembuka. Itu yang dikenal dalam Islam. Yang di lain pun bisa kalimat-kalimat pembuka, bisa juga kalimat-kalimat kata-kata kunci yang membuat audiens merasa terhubung dengan acara tersebut. Nah, karena itu penting bagi kita sebelum berkolaborasi dalam sebuah acara sebagai MC, penting untuk mempelajari audiensnya siapa, berapa banyak, dalam acara yang bagaimana, formalkah, semi formalkah, atau bahkan sama sekali non formal. Jadi mari kita sesuaikan dengan acaranya. Teman-teman, sekarang kita akan masuk pada aspek ketiga dalam membuat sebuah naskah, yaitu penghormatan. Nah, penghormatan di sini adalah bagi mereka yang terlibat dalam sebuah acara, yang dituakan, pejabat, yang dihormati, yang disegani, atau memang orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh dalam acara tersebut. Nah, ini kita perlu tahu ya, penyebutan gelar, nama, dan segala sesuatu instansi yang terkait kalau bisa harus diketahui MC sebelumnya sehingga tidak salah.
Misal contohnya UIN Sunan Kalijaga, itu bacanya bukan UIN tapi UIN Sunan Kalijaga. Itu kita harus tahu sebagai MC. Kemudian gelar seseorang, profesor, doktor, atau gelar-gelar yang lain, nah itu kita nggak boleh salah. Maka carilah informasi dulu. Esos, kita baca sarjana sosial, kebetulan bener gitu ya. Tetapi ada lagi yang SE, sarjana ekonomi atau sarjana enteng-enteng. Nah, kan kita salah berarti. Jadi kita harus mencari info sampai titik tertentu sehingga kita tidak salah. Dan jangan lupa sesuatu yang kita berikan, kita ucapkan itu harus dilatih berulang-ulang. Bisa jadi kita kebelibet, bisa jadi spellingnya salah. Maka pada saat penghormatan inilah kita perlu melis siapa saja sih tamu-tamu yang akan disebutkan. Apakah ketua yayasan, apakah menteri, atau orang-orang yang memang harus disebut namanya di situ. Nah, kalau ini jangan lupa, kalau kita tipikalnya pelupa, jangan bermain resiko. Bawalah catatan atau minimal tab, minimal handphone seperti yang saya lakukan saat ini gitu ya. Jadi itu untuk meminimalkan kesalahan kita, terutama ketika kita masih newbie alias masih baru jadi MC. Oke ya teman-teman, kita akan sampai pada tahap terakhir yang paling penting. Ini susunan acara. Kenapa saya bilang ini paling penting? Karena dari sinilah perbedaan masing-masing acara itu akan terlihat. Jadi runtutan acara yang akan berlangsung mulai dari pembukaan, penghormatan, acara inti sampai penutup, inilah yang di-create dalam satu kata susunan acara. Dan ini membutuhkan koordinasi tentunya dengan pihak panitia gitu ya. Jadi jangan lupa koordinasikan segala sesuatunya dengan panitia. Misalkan ini berapa menit, oh ini berapa orang, maka ini di tempo dalam waktu berapa lama sehingga Anda bisa mengukur sebagai MC. Jangan sampai juga nih MC saking asiknya ngomong sendiri bermenit-menit dan gak putus-putus. Maka susunan acara ini menjadi salah satu keyword penting dalam sebuah acara. Nah teman-teman, yang terakhir jangan lupa tutuplah acaramu dengan hal-hal yang bisa mengesankan kepada audiens. Jadi banyak cara untuk menutup sebuah acara. Nah karena itu kita bisa berupa permohonan maaf, bisa terima kasih, bisa pantun, bisa juga membuat sesuatu yang saat ini sedang viral menjadi suatu clue. Nah penutupan ini terutama kalau jika acaranya non formal itu akan lebih enak gitu ya. Kalian bisa menggawangi acaranya dengan berbagai macam hal yang sifatnya bercanda. Tetapi ketika itu acaranya serius, semi formal, nah maka kita harus menyesuaikan juga gaya penutupannya dengan gaya yang biasanya sudah ada di tingkat-tingkat acara tersebut. Oke teman-teman, dari kelima aspek itu, inilah yang harus kita pahami sebagai seorang MC. Bagaimana sih membuat naskah MC yang baik? Tentunya kita banyak melihat MC-MC yang lain dan juga banyak melihat naskah-naskah MC yang sudah ada di berbagai macam buku referensi. Juga bisa kita cari di Google, juga bisa kita lihat di YouTube. Jadi naskah-naskah itulah yang akan membuat kita bisa berlatih untuk menjadi seorang MC yang handal. Dan jangan lupa teman-teman, jam terbang tetap pengaruhnya besar ya. Semakin sering kita melihat, semakin sering kita melatih, maka semakin cepat pula kita membuat naskah MC. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.